Presiden sekaligus Capres petahana Joko Widodo menghimbau warga untuk menggunakan hak pilihnya sebelum pergi berlibur pada hari pencoblosan 17 April mendatang. Hal ini ia sampaikan menanggapi hasil survei CSIS yang menyatakan bahwa sekitar 13 juta orang akan berlibur saat pemilu berlangsung. Menanggapi survei CSIS yang menunjukkan sebanyak 7% atau 13 juta dari jumlah daftar pemilih tetap DPT berencana pergi berlibur saat hari pencoblosan 17 April mendatang. Presiden sekaligus Capres petahana Joko Widodo menghimbau warga untuk menyempatkan waktu untuk menggunakan hak pilihnya. Meski hari pencoblosan ditetapkan sebagai hari libur bersama yang juga berdekatan dengan libur panjang Paskah. Hal ini diungkapkan Jokowi usai mengikuti sholat Jumat di Kompleks Istana Bogor. Jokowi menuturkan dana sebesar triliunan rupiah telah digelontorkan untuk terselenggaranya Pileg dan Pilpres 2019. Karenanya, ia kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak golput. Di setiap forum besar, forum sedang dan kecil selalu saya sampaikan jangan biarkan satu orang pun golput. Jangan sampai biarkan satu orang pun golput. Karena pemilu ini, Pileg Pilpres ini menghabiskan biaya yang triliunan. Sangat rugi besar kita kalau tidak menggunakan hak pilih kita. Karena ini menentukan arah negara ini ke depan. Sekali lagi, jangan ada yang berlibur. Atau mau berlibur silahkan. Nyoblos dulu, setelah itu baru jam 10, jam 8 nyoblos kan bisa, jam 8 nyoblos plus, jam 9 nyoblos plus, jam 10 langsung terbang, libur silakan. Tapi jangan sampai ada yang golput, jangan sampai ada yang tidak mencoblos di hari Rabu 17 April 2019. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin berharap kehadirannya di Sumatera Selatan bisa mendongkrak elektabilitas paslon nomor urut 01 di Pilpres nanti. Hal ini disampaikan Ma'ruf saat tiba di Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Setibanya di Sumatera Selatan, Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin akan berkunjung ke 4 titik termasuk berkampanye bersama milenial dan ulama. Menurut Ma'ruf, saat ini posisi suara di Sumsel masih bersaing ketat. Ma'ruf berharap kehadirannya datang mendongkrak elektabilitas suara saat Pilpres nanti. Ma'ruf pun optimis paslon nomor urut 01 dapat meraih suara terbanyak meski memiliki selisih perolehan suara yang tidak begitu jauh. Ia pun menyatakan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 17 April mendatang. Dukungan kaum milenial selama ini sudah presentasinya tinggi, tapi dengan adanya bertambah terus dukungan milenial akan memperbesar dukungan dari kalangan milenial. Milenial ini menjadi rebutan. Nah, ternyata Pak Jokowi dengan saya itu bisa lebih dipilih oleh mereka. Karena apa? Karena punya harapan untuk masa depan bangsa ini. Menjelang debat keempat, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyapa warga Bogor di Stadion Pakansari Cibinong Jumat petang. Namun Prabowo tidak diizinkan masuk ke dalam stadion sehingga kampanye dilakukan di pelataran stadion. Hari ke-6 kampanye terbuka atau sehari menjelang debat Capres keempat, Capres Prabowo Subianto berkampanye di areal Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Ribuan pendukung paslon nomor urut 02 yang memadati pelataran Stadion Pakansari menyambut dengan meriah kedatangan calon pemimpin adil makmur ini. Dalam kampanyenya, Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinannya melihat kondisi negara saat ini dikuasai segelintir elit politik. Prabowo juga menegaskan di sisa hidupnya ia bertekad untuk memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur. Saudara-saudara sekalian, saya mau maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia untuk membela kepentingan kalian semua. Saya melihat negara ini dikuasai oleh elit-elit yang nggak punya hati untuk rakyat. Kampanye yang bertemakan menyapa Bogor ini juga dihadiri beberapa politisi seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Rahmawati Soekarno Putri. Sebelum tiba di Bogor, pada siang harinya Prabowo berkampanye di Karawang, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Hasbiaullah Ahmad Irfan, iNews melaporkan.
Sementara calon wakil Presiden Sandiaga Uno berkampanye di lapangan Kelurahan Mogolaing, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Di hadapan pendukungnya, Capres nomor urut 02 ini berjanji membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk kalangan anak muda. Kedatangan calon wakil Presiden Sandiaga Uno di lapangan Torotokan, Kelurahan Mogolaing, Kota Mobagu, Sulawesi Utara, disambut ribuan pendukungnya yang menunggu sejak pagi. Dalam kampanyenya, Sandiaga Uno menyampaikan program kerja, diantaranya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, termasuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sandi pun mengingatkan masyarakat untuk memilih dan mencoblos nomor urut 02 dalam Pilpres 17 April mendatang bila ingin merasakan perubahan ke arah yang lebih baik. Pertama-tama kita akan pastikan lapangan kerja terbuka untuk siapa? Untuk rakyat, untuk anak-anak negeri. Kita akan buka lapangan kerja melalui buka lapangan usaha, peluang untuk anak-anak muda dengan program Oke. Sebelum berkampanye, Cawapres Sandiaga Uno Jumat pagi sempat berolahraga lari pagi mengelilingi beberapa titik pusat Kota Mobagu. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Risnan Lampinjang, iNews melaporkan.